Hai, aku Zaki. Aku Intan. Kita nggak lahir dari keluarga pembuat jamu. Tapi kita punya satu jamu gendong favorit, namanya Bu Deris. Beliau sudah 25 tahun merantau dari Karanganyar, Jawa Tengah ke Tangerang. Kita suka banget sama jamu-jamunya beliau. Dan kita pengen banget belajar langsung. Akhirnya, beliau ngizinin kita untuk ikut belajar. Niatnya udah ada, izinnya juga udah dapat. Tapi kita sempat lost contact sama beliau sekitar 3 bulanan. Kita coba cari, ngikutin rute jualannya, tapi tetap nggak nemu. Akhirnya, kita nyamperin langsung ke rumahnya. Dan kalian tahu ternyata beliau sudah meninggal dunia seminggu sebelumnya. Dengan membawa seluruh ilmu jamu yang ia miliki tanpa diturunkan ke sanak keluarganya. Jadi sepertinya benar, kalau setiap harinya ada satu resep Indonesia yang hilang. Satu hal yang ngebuat kita inget banget sama Bu Deris adalah rasa beras kencur yang otentik. Berbulan-bulan kita keliling lagi buat nyari rasa beras kencur yang sama. Akhirnya ketemu dong sama Mbak Yul. Ternyata Mbak Yul ini tetanggaan desa sama Bu Deris di Karanganyar, Jawa Tengah. Permasalahan mereka sama-sama bisa buat jamu, tapi juga sama-sama nggak ngecatetin prosesnya. Karena itu, akhirnya kita coba nyuwun sewu ke Mbak Yul untuk ikut ke desanya dan belajar proses pembuatan jamu secara langsung mulai dari nol. Perjalanan berkenalan dan belajar jamu kami pun dimulai. Dari apa yang kita pelajarin, kita jadi tahu kalau ternyata jamu itu berasal dari 2 kata, yaitu jampi dan usodo. Jampi artinya doa dan usodo artinya kesehatan. Buat kita, jamu adalah ramuan herbal Indonesia yang dibuat disertai dengan doa untuk kesehatan. Pada zaman dulu, nenek moyang kita saat bikin resep jamu, mereka itu trial dan error, nyobain langsung ke badannya sendiri. Dari banyaknya resep jamu yang ada di Indonesia, ternyata nggak semuanya dicatatkan. Banyak juga yang hanya diturunkan melalui lisan atau kata-kata aja. Nah, proses belajar kami tentang jamu tuh semakin dalam seiring kami ikut ke kampung halamannya Mbok Jamu tadi di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Prosesnya tuh bertahap, jadi bertahun-tahun karena kami ngikutin juga musim yang ada di sana dan pola hidup orang yang sebenarnya tiap hari tuh nggak selalu berurusan sama jamu. Tapi satu hal yang kami jadi benar-benar belajar tentang jamu adalah ternyata setiap daerah, setiap varian itu proses bikinnya bisa beda-beda banget. Termasuk soal waktu. Jadi kalau soal waktu ada yang 15 menit jadi, ada yang berhari-hari itu baru jadi. Nah, yang berhari-hari itu ternyata adalah jamu beras kencur. Ya, oke. Nah, beras kencur itu bahannya salah satunya adalah cabai Jawa ini. Ini cabai asli Indonesia, cabai punya kita. Bertemanlah dia sama kapulaga, kembang lawang, dan beberapa rempah lainnya sama beras di gongso atau disangrai. Pakai tungku kayu bakar, wajannya wajan tanah liat, 5-6 jam lah kira-kira. Nah, habis itu baru digiling sampai halus, baru bisa dimasak bareng sama kencurnya. Kita sempat nanya ke Mbok yang ada di sana ya, kenapa prosesnya bikin ini tuh harus sekompleks ini. Tapi ternyata jawabannya sederhana ya. Mereka bilang, ya cara inilah yang ternyata ngasih manfaat tertinggi dari si beras kencur. Satu benang merahnya adalah berarti ini bukan cuma tentang latar belakang ekonomi. Oh mereka jualan, orang minum, tapi juga adalah tentang titipan untuk kita generasi berikutnya bisa ngerasain manfaat yang sama seperti yang mereka sudah pernah rasakan dulu. Bawa proses tradisional tadi ke kota kita hari ini ya, itu sebenarnya nggak pernah terbayang sama sekali, cuma yang terbersit di kepala kami adalah
Kalau sambil kami ngarsipin, terus kemudian ada satu hal, sesuatu yang enak, nyaman, tapi bisa bikin sehat tuh kayaknya sayang gak sih kalau orang di ibu kota gak bisa ngerasain juga? Sayang? Sayang. Tapi kan jamu di ibu kota bukan hal yang baru. Nah, yang kami pikirkan mungkin memperkenalkan lagi jamu ke kehidupan sehari-hari, di mana orang bisa minum tuh bukan cuma karena lagi sakit. Mungkin bisa jadi caranya dengan mengadaptasi filosofi jamu gendong tapi beda dimensi. Kalau nggak kebayang, aku minta bantuan teman-teman mungkin ya, mau nanya, ada yang datang hari ini ke sini dalam keadaan pencernaannya nggak enak karena belum buang air besar? Ada ya tuh, saya lihat situ ada yang angkat tangan. Oke, banyak ternyata. Teman-teman ini yang angkat tangan atau yang nggak angkat tangan, coba dibayangin, diingat dulu waktu sekolah atau diajarin di rumah, buah apa yang bisa bantu kondisi tersebut? Pepaya, oke. Mangga, ada yang bilang mangga, ada lagi? Oh, buah naga. Buah naga, oke. Naga, pepaya. Pada tahu ya, rata-rata pada tahu. Oke. Kalau misalnya kita geser dikit ke bahan rempah atau jamu, ada yang bilang jahe, yang lainnya mana suaranya lagi? Oke, nggak banyak ya, nggak sebanyak yang pertama tadi. Di mana informasi kayak gitu kita dapetin di ibu kota sekarang? Dulu kita tahu kalau ketemu sama jamu gendong, ya kita nanya, kita dapat jawaban. Itulah yang kami coba bawa ke dalam yang namanya temu jamu. Jadi temu jamu siapapun kalian itu bebas meluapkan kegelisahan, pertanyaan apapun, cerita tentang jamu ke kami. Temu jamu pernah kami bawa ke berbagai dimensi, salah satunya adalah coffee shop. Jadi bayangin kalian masuk ke coffee shop kan, nggak cuma barista doang, tiba-tiba ada mbak dan mas jamu lagi duduk. Tapi nggak jualan posisinya. Tapi kalau kalian duduk di depan mereka, ya si mbak dan mas jamu ini kamu bisa kayak, mbak badanku remuk apa ya enaknya gitu. Mas dulu nenek saya bisa bikin. Mbak kalau saya mau bisa bikin sendiri di rumah gimana caranya? Nah temu jamu inilah yang kami bawa ke konser-konser kesayangan kalian, kantor-kantor gedung tinggi, mungkin yang suka olahraga, GBK, temu jamu juga ada di sana. Goalsnya tuh sebenarnya cuma satu, kalian kenalan lagi walau cuma si Icip aja. Karena kami percaya dari yang si Icip tadi bakal ada perkenalan-perkenalan lebih dalam berikutnya. Oke. Tapi ternyata yang menantang bukan cuma itu. Mau nanya lagi ke teman-teman. Ada yang suka beli minuman, nggak cuma jamu ya, kemudian dikulkasin. Wah ini dari bawah ke atas full ya. Karena aku juga suka, karena mungkin entah lagi pengen yang lebih seger atau lebih awet. Gara-gara kulkas ini teman-teman, kami sampai harus rembuk sama orang di desa. Tetua 3 generasi yang ngurusin jamu. Apa hubungannya? Bingung? Gini, mereka tetua sampai nanya ke kami, kenapa orang kota itu minum jamu sampai harus dikulkasin? Karena ternyata kalau di desa orang bikin jamu subuh nih, pagi menjelang siang tuh udah habis. Bikin siang, sore juga udah habis. Bertanya-tanya mereka. Asal muasalnya gara-gara ini. Banyak peminum jamu kami datang, beras kencurnya udah jadi jelly. Kayak agar-agar. Hanya 2 hari setelah dimasukin kulkas. Jadi ternyata di kota beras kencur tuh gak jodoh sama kulkas. Masalah ini yang kami coba selesaikan tadi lewat apa? Rembuk
Dari kota ke desa, balik lagi ke kota, balik lagi ke desa, bolak-balik terus belum berhasil. Untuk bisa menghubungin antara ilmu tradisional yang mereka punya dan apa yang kita rasain dan kita punya di kota. Teman-teman, dengan bangga, hari ini beras kencur sudah bertahan di 10 hari. Terima kasih. Gimana caranya? Penasaran? Itu yang ada di dalam temu jamu. Ya, jadi satu hal, lihat bagaimana jamu sampai harus beradaptasi dengan kita si manusia serba cepat ini di dunia modern dan ternyata kami bisa jadi jembatannya. Kita juga jadi belajar, ternyata kunci dari orang nyaman dengan jamu, nggak bisa bohong ya, adalah rasa. Mbak yang ada di ujung sana, halo Mbak, dan Mas yang ada di depan saya, halo Mas, pasti punya preferensi rasa yang berbeda. Mbak yang di ujung sana mungkin suka jamu yang gak terlalu manis. Mas yang di depan saya mungkin suka jamu yang lebih kental. Orang kota tuh maunya banyak banget, detail banget sama apa yang mereka mau makan dan apa yang mereka mau rasain. Kita coba nyesuaiin total habis-habisan, kayak gini nih. Customisasi tanpa hilang esensi. Mulai dari tingkat manisnya, tingkat rempahnya, tingkat kekentalannya, kita coba nyesuaiin satu persatu. Orang kota nyebutnya pre-order, kita nyebutnya tempo lebih pelan. Ini juga yang ngajarin kita kalau ternyata sesuatu yang punya value itu pasti punya proses yang lebih panjang untuk nyampe ke kamu lebih nyaman. Melambat tapi lebih nyaman. Melambat tapi lebih nyaman. Melambat tapi lebih nyaman. Dan dari semua ini kita jadi ngerti kalau ternyata kita tuh udah dikasih legacy bahwa bumi dan tradisi udah ngasih penawar dalam bentuk jamu untuk kita yang mau badannya lebih sehat dan harmonis. Tinggal kita yang mau atau enggak untuk belajar. Enggak gampang tertarik sama sesuatu yang bikin FOMO atau sesuatu yang asing karena badan kita tuh udah kaya dari lahir dengan apa yang ada di sekitar kita. Kenapa ya? Kita selalu ngerasa kalau waris yang bernilai itu bentuknya selalu material dan terlihat kayak mobil atau tanah. Padahal warisan yang bentuknya ilmu atau wisdom bisa jadi jauh lebih berharga. Sekarang eranya udah beda. Kita udah nggak lagi nulis di batu atau di daun. Kita sebagai Mas dan Mbak Jamu di 2025 akhirnya membagikan seluruh proses ini melalui sosial media. Yang juga jadi cara kami untuk in touch sama hal yang gak cuma tumbuh di kepala. Tapi bisa jadi living history yang menghidupi kita. In touch sama kalian yang mungkin 5-15 tahun lagi akan bikin jamu untuk dirinya dan keluarganya. In touch sama cara hidup yang sejatinya tuh kita udah dikasih loh sama nenek moyang kita tanpa didikte dunia. Dan semua yang kalian dengar tadi sudah ada di dalam satu gelas utuh. Sudah siapkah untuk berkenalan lagi dengan jamu, dengan diri kamu,